Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan Bang Ben di sini. Ya, kali ini Bang Ben akan menjelaskan tutorial tentang cara konfigurasi dan setting access point sebagai mode bridge dan repeater. Ya, di video sebelumnya Bang Ben juga sudah menjelaskan tutorial cara untuk mode sebagai access point ya. Nah, kali ini Bang Ben akan menjelaskan fungsi-fungsi dari mode bridge dan repeater. Dan juga nanti Bang Ben juga akan menjelaskan topologi jaringan wirelessnya antara access point, bridge, dan repeater. Nah, itu bagaimana cara untuk menghubungkan ketiga mode tersebut supaya saling berhubungan, bisa saling koneksi untuk menangkap dan menyebarkan sinyal wifi-nya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke, di video sebelumnya Bang Ben sudah menjelaskan cara konfigurasi sebagai mode access point ya. Bagi yang belum lihat, nanti Bang Ben sertakan linknya di deskripsi. Oke, pertama-tama kita mulai konfigurasi mode bridge ya. Seperti biasa, kita setting dulu IP address-nya. Ya, masuk ke sini. Pilih properties. Ya, ini seperti biasa kita masukkan dulu IP defaultnya. Satu 192.168.0.10. Oke, kemudian kita masuk ke Google Chrome-nya. Kita masukkan IP address default access point-nya 0.254. Kita enter. Nah, kita lanjutkan. Ya, oke. Sini kita diminta untuk masukkan username-nya. Defaultnya admin, passwordnya admin. Regionnya pilih yang test mode ya. Language-nya English, kemudian dicentang I agree, kemudian login. Ya, di sini kita diminta untuk merubah passwordnya. Di sini username tetap. Nah, di sini passwordnya admin 123 ya. Kita finish. Oke. Sekarang kita mulai untuk konfigurasi mode bridge ya. Kita bisa melalui quick setup atau melalui sini. Kalau melalui lewat sini, kita pilih yang mode bridge. Ini ya saja. Kita tunggu. Ya, oke, di save. Ya. Kita masuk ke menu wireless. Oke. Nah, pertama-tama untuk setting mode bridge ya. Ini tadi region udah kita pilih, test mode ya. Modenya 802.11 BGN. Oke, channel width-nya 20/40 MHz. Max TX rate-nya 270/300 Mbps. Kemudian transmit power-nya 27 dBm. Oke, untuk settingan wireless kalian settingnya di sini kita survei dulu ya. Kita tembak IP yang ada, tembak WiFi yang ada. Oke, di sini kita nyari yang SNR-nya yang paling besar dB-nya ya, yang paling kuat. Di sini meeting room ya. Yang paling besar 60 sini. Kita pilih centang, kemudian kita look to AP. Oke, sudah begini. Ini SSID IP-nya meeting room. Nah, kemudian ini passwordnya ini harus sama dengan WiFi meeting room-nya. Oke, kita masukkan di sini passwordnya. Ya. Kemudian untuk wireless AP settingnya, untuk SSID-nya kita bisa merubah ya namanya. Misalkan kita namakan AP gedung B misalkan. Ya, oke. Kemudian security mode-nya kita pilih WP APSK.
Ini biarkan saja auto, kemudian kita masukkan passwordnya. Ini bebas passwordnya ya. Ya, mungkin saya masukkan standar saja 1 sampai 8. Oke. Kemudian untuk distance settingnya saya masukkan 5. Ya. Jadi settingannya seperti ini ya. Untuk wireless client, saya ulangi lagi, untuk settingan wireless client settingnya, ini kita survei dulu, kita cari WiFi mana yang paling besar SNR-nya. Nah, kemudian setelah dipilih, kemudian kita masukkan password yang sama dengan WiFi tersebut. Nah, kemudian untuk wireless AP settingnya, nah di sini SSID-nya bisa kita rubah ya, bebas di sini. Kemudian passwordnya juga bebas. Nah, di sini fungsi dari mode bridge ini adalah dia untuk menangkap sinyal dari meeting room, WiFi meeting room, kemudian dia bisa menyebarkan kembali dengan SSID yang berbeda, ya, dengan SSID AP gedung B nanti ya. Oke, kita apply. Kita tunggu. Iya, kita save. Oke, kita lihat statusnya di sini. Ya, ini sudah mulai ke setting ya, sudah berhasil. Sini nama SSID-nya AP gedung B ya. Oke, di sini SSR-nya sudah muncul 54 dB. Nah, tandanya ini sudah aktif WiFi mode bridge-nya. Dia bisa menangkap sinyal dari WiFi meeting room, kemudian dia bisa menyebarkan kembali dengan SSID dengan nama AP gedung B. Oke, demikian untuk konfigurasi mode bridge-nya. Oke, untuk yang kedua kita akan konfigurasi untuk mode repeater ya. Nah, repeater kita pilih di sini, kita pilih repeater, kita yes. Oke, fungsi dari repeater ini itu untuk menangkap, terus meneruskan atau menguatkan sinyal WiFi yang ditembak dari AP tersebut, dari WiFi yang kita tembak. Nah, jadi dia fungsinya repeater itu untuk menangkap sinyal, kemudian meneruskan dan menguatkan sinyal tersebut. Nah, bedanya dengan bridge ya. Kalau repeater itu cuma dia SSID-nya harus sama dengan WiFi yang ditembak. Tidak bisa membuat SSID sendiri. Beda dengan bridge ya. Kalau bridge dia bisa menggunakan atau pakai SID yang berbeda. Oke. Kita masuk ke menu wireless. Ya, di sini. Nah, di sini untuk wireless client settingnya kita survei dulu. Nah, kita cari yang SNR-nya yang besar ya. Di sini. Oke, di lookup. Kemudian masukkan passwordnya yang sama juga dengan yang IP yang kita tembak. Maaf, WiFi yang kita tembak. Oke, kita masukkan di sini distance settingnya 5. Ya. Jadi lebih simpel untuk konfigurasi mode repeater ya. Kita cuma cukup nembak IP-nya, kita survei, cari NSR yang paling besar. Nah, kemudian tadi kita milih API gedung B tadi ya. Kemudian passwordnya disamakan dengan WiFi yang kita tembak. Kita play ya. Kita tunggu. Ya, kita save. Oke, ini sudah selesai untuk set konfigurasi mode bridge-nya. Kita lihat statusnya, coba ke sini. Kita cek sinyalnya dulu. Sudah aktif atau belum?
Oke, nah ini sudah muncul ya. SNR-nya 56 dB ya. Jadi ini sinyal WiFi tadi mode repeater ya, mode repeater. SSID-nya sama dengan yang tadi mode bridge ya, AP gedung B tadi kan. Jadi kalau repeater itu dia menangkap sinyal, kemudian bisa meneruskan dan bisa menguatkan sinyal yang ditangkap itu gitu. Tapi dengan SSID yang sama dengan WiFi yang ditembak. Oke, demikian untuk konfigurasi mode repeaternya. Baik, untuk settingan konfigurasi mode bridge dan repeater sudah selesai. Nah, sekarang kali ini Bang Ben akan sedikit menjelaskan topologi jaringan wirelessnya ya. Untuk mode access point, bridge, dan repeater. Seperti apa topologinya? Nah, ini saya coba sedikit jelaskan. Seperti ini gambarannya. Nah, di sini saya ilustrasikan ada dua gedung ya, gedung A dan gedung B ya, yang jaraknya berjauhan ya, kurang lebih antara 500 meter sampai 1 kilo. Oke. Nah, kemudian sinyal WiFi yang dipancarkan dari gedung A ini tidak sampai ke gedung B ya. Nah, makanya supaya sinyalnya sampai di gedung B, kita harus pasang access point di antara kedua gedung tersebut. Kita harus pasang access point di antara kedua gedung tersebut. Ya. Nah, di sini access point ini nanti kita setting sebagai bridge ya. Sebagai bridge. Nah, kemudian ini untuk alurnya kita mulai dari sini ya, dari ISP. Nah, ISP-nya ini bisa macam-macam ya, ada IndiHome, Biznet, First Media atau Visat. Nah, yang penting itu untuk penyedia layanan internet, bisa dari mana saja. Dari ISP kemudian dia masuk ke modem ya, masuk ke modem, kemudian masuk ke router. Nah, di router ini untuk pengaturan rute atau trafficnya ya, untuk jarulannya atau hotspot atau wifi ke server atau ke aplikasi. Nah, kemudian dibuatkan IP address-nya, segmennya untuk masing-masing jalur tersebut ya, supaya tidak bentrok ya. Jadi di sini itu untuk pengaturan jalur ininya apa namanya, jalur internetnya, dia mau ke jalur ke LAN atau ke hotspot atau ke server, ke aplikasi. Nah, di sini pengaturannya. Nah, kemudian dari sini masuk ke switch. Nah, dari switch baru masuk ke access point. Nah, gitu. Kemudian di sini saya ilustrasikan ruang servernya ada di gedung A ya. Ada di gedung A. Nah, di gedung A ini kita pasang access point wireless dengan mode access point. Nah, di sini misal SSID-nya namanya meeting room ya. Meeting room yang tadi kita udah setting konfigurasinya, kemudian passwordnya udah kita isi, kemudian IP address-nya di sini. Kemudian, nah ini IP address-nya itu harus satu segmen ya, yang saya warna kuning ini harus satu segmen dengan IP untuk bridge dan repeater nanti, supaya dia bisa saling berhubungan, saling koneksi. Nah, kemudian sinyal WiFi tersebut bisa ditangkap dan disebarkan ya. Di sini fungsi dari bridge ini, dia bisa menangkap sinyal WiFi yang disebarkan oleh mode access point ini. Dia menangkap dari sini, kemudian dia menyebarkan kembali. Nah, sini dia menyebarkan kembali dengan SSID yang berbeda ya. Di sini tadi kita setting nama SSID-nya AP gedung B misalkan. Di sini bebas kita menamakan SSID-nya, kemudian password-nya kita masukkan juga. Kemudian IP address-nya harus satu segmen dengan mode access point ini. Ini yang saya beri warna kuning, ini harus sama segmennya. Ya. Kemudian di gedung B ya, kita pasang access point kembali dengan mode repeater ya. Nah, di sini repeater ini fungsinya untuk menangkap sinyal
dan bisa menyebarkan kembali switch tersebut. Nah, fungsinya sama dengan bridge ya. Bedanya dia hanya menangkap sinyal, menguatkan sinyal, tapi dengan SSID yang sama dengan WiFi yang ditembak ya. Bedanya itu dengan bridge sama repeater. Kalau bridge kan dia bisa menangkap dan menyebarkan sinyal dengan SSID yang berbeda. Kalau repeater dia bisa menangkap, menyebarkan sinyal, dan bisa menguatkan sinyal juga, tapi dengan SSID yang sama dengan yang WiFi ditembak itu. Itu bedanya. Jadi itu alur topologinya seperti ini ya. Antara ketiga access point ini, antara mode access point, mode bridge, dan mode repeater. Dan juga di sini sebagai catatan, sinyal WiFi ini tidak hanya untuk internet saja ya. Ini tidak bisa tapi bisa untuk transfer data, sharing data, atau sharing printer. Ya, syaratnya hanya satu, yaitu satu segmen. Semua harus satu segmen ya. Tidak boleh berbeda. Oke teman-teman, demikian konfigurasi setting access point dengan mode bridge dan repeater dan topologi jaringan wirelessnya. Semoga ada gambaran ya, dan teman-teman bisa paham, dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua di sini. Jika ada yang masih bingung, ya silakan komen di bawah aja, nggak usah ragu. Ya, oke. Jangan lupa di like jika suka dengan video ini, tutorial ini, share ke teman-teman semuanya, dan di subscribe supaya channel ini dapat berkembang dan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.